Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa pertama dan bahasa kedua. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti orang tua dan lingkungannya. Pemerolehan bahasa pertama terjadi bila anak yang sejak semula tanpa bahasa kini memperoleh satu bahasa. Pada masa pemerolehan bahasa, anak lebih mengarah pada fungsi komunikasi daripada bentuk bahasanya, dan melalui proses anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungannya secara verbal. Pemerolehan bahasa pertama sangat berpengaruh pada aspek kognitif dan perkembangan sosial anak. Bahasa pertama mempunyai peranan penting dalam mengembangkan bahasa selanjutnya. Dari hasil penelitian Dulay, Birch, dan Krashen 1982 mengatakan bahwa bahasa pertama merupakan faktor utama dalam proses pemerolehan bahasa kedua. Dan selanjutnya yaitu pemerolehan bahasa kedua. Bahasa kedua adalah bahasa yang digunakan anak setelah ia menguasai bahasa pertamanya. Pemerolehan bahasa kedua merupakan proses pemerolehan bahasa yang kompleks dan bertahap, baik yang dialami oleh anak maupun orang dewasa, baik secara lisan maupun tulisan. Ellis 1989 menyatakan bahwa pemerolehan bahasa kedua merupakan proses yang kompleks dan mencakup banyak faktor yang saling berhubungan. Kemudian ada tahap-tahap pemerolehan bahasa pertama dan kedua. Yang pertama, tahap-tahap pemerolehan bahasa pertama. Seorang anak tidak langsung dapat mempelajari kata-katanya secara kaidah yang benar. Jadi anak masih menggunakan bahasa yang sederhana yang ia dengar dalam kehidupan sehari-harinya. Adapun tahap-tahap pemerolehan bahasa pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap pralinguistik atau meraban. Tahap ini berlangsung ketika anak berusia 0 sampai 6 bulan. Bayi yang mulai mengeluarkan bunyi-bunyi dalam bentuk teriakan, belum ada kosakata yang bisa ia bicarakan. Yang kedua yaitu tahap pralinguistik 2. Tahap ini berlangsung ketika anak berusia sekitar 6 sampai 12 bulan. Bunyi yang dihasilkan sama seperti yang tahap pralinguistik yang pertama atau meraban, tetapi kita sudah bisa membedakan maksud anak. Anak sudah bisa menghasilkan sedikit dari konsonan atau vokal. Yang ketiga yaitu tahap satu kata. Tahap ini berlangsung ketika anak berusia 12 sampai 18 bulan. Ujaran-ujaran yang mengandung kata tunggal atau mengacu kepada benda yang dijumpainya sehari-hari. Pada tahap ini anak mulai mengerti bahwa bunyi yang ia keluarkan berkaitan dengan makna dan mulai mengucapkan kata-kata pertama. Kecenderungan anak hanya menguasai satu kata dan umumnya anak mudah mengucapkan vokal. Yang keempat, tahap dua kata. Tahap ini berlangsung ketika anak berusia 8 sampai 20 bulan. Ujaran yang terdiri atas dua kata muncul seperti num susu, mama, mam seperti itu. Anak mampu mengucapkan kata dengan baik dan kita mengetahui apa yang ia maksud. Dan yang kelima, tahap pengembangan gramatikal. Pada tahap ini anak mulai menghasilkan ujaran kata ganda. Anak mulai mampu berbicara panjang. Anak juga mampu berbicara terhadap banyak objek. Kosakatanya bertambah dan berkembang dengan pesat mencapai ratusan kata, dan cara pengucapan semakin mirip dengan orang dewasa. Biasanya anak mulai bercerita dan banyak yang dan rasa ingin tahunya banyak dan banyak yang ia ingin sampaikan. Selanjutnya yang B yaitu tahap-tahap pemerolehan bahasa kedua.
Pemerolehan bahasa kedua secara terpimpin adalah yang diajarkan. Jadinya di pemerolehan bahasa kedua ini bahasa yang ia gunakan itu sudah dipahami dan sudah mulai tersusun. Materi bergantung pada kriteria yang ditentukan oleh guru. Strategi yang dipakai oleh seorang guru sesuai dengan apa yang paling cocok untuk siswanya. Pemerolehan bahasa kedua secara alamiah adalah pemerolehan bahasa kedua atau asing yang terjadi dalam komunikasi sehari-harinya. Bebas dari pengajaran atau pimpinan guru, tidak ada keseragaman cara dan setiap individu memperoleh bahasa kedua dengan caranya sendiri-sendiri. Jadi bahasa kedua adalah bahasa setelah bahasa pertama yang ia dengar dari misalnya dari TV, dari lingkungannya, dari lingkungan sekitarnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan berbahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa didefinisikan sebagai suatu sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh suatu anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Gangguan berbahasa terjadi ketika seseorang tidak mampu atau tidak bisa untuk mengucapkan suatu lambang bunyi atau suatu vokal dengan benar. Pun gangguan berbahasa yang terjadi pada anak, yang pertama yakni disfasia. Gangguan perkembangan bahasa yang tidak sesuai dengan perkembangan kemampuan anak seharusnya. Ditenggarai, gangguan ini muncul karena adanya ketidaknormalan pada pusat bicara yang ada di otak. Anak dengan gangguan ini pada usia setahun belum bisa mengucapkan kata spontan yang bermakna, misalnya mama atau papa. Kemampuan bicara reseptif menangkap pembicaraan orang lain sudah baik, tetapi kemampuan bicara ekspresif menyampaikan suatu maksud mengalami keterlambatan karena organ bicara sama dengan organ makan. Maka biasanya anak ini mempunyai masalah dengan makan atau menyudut susu dari botol. Yang kedua, gangguan disintegratif pada kanak-kanak atau Childhood Disintegrative Disorder atau CDD. Pada usia 1-2 tahun, anak tumbuh dan berkembang dengan normal, kemudian kehilangan kemampuan yang telah dikuasainya dengan baik. Anak berkembang normal pada usia 2 tahun pertama, seperti kemampuan komunikasi, sosial, bermain, dan perilaku. Namun kemampuan itu terganggu sebelum usia 10 tahun. Yang terganggu diantaranya adalah kemampuan bahasa, sosial, dan motorik. Nah, yang ketiga, sindrom Asperger atau gejala khas yang timbul adalah gangguan ketiga, yakni sindrom Asperger. Gejala khas yang ditimbulkan adalah gangguan interaksi sosial ditambah gejala keterbatasan dan pengulangan perilaku, ketertarikan, dan aktivitas. Anak dengan gangguan ini mempunyai gangguan kualitatif dalam interaksi sosial, ditandai dengan penggunaan beberapa komunikasi nonverbal, yaitu mata, pandangan, ekspresi wajah, dan sikap badan. Tidak bisa bermain dengan anak sebaya, kurang menguasai hubungan sosial dan emosional. Dan yang keempat, gangguan multisystem development disorder, MSDD. MSDD digambarkan dengan ciri-ciri mengalami problem komunikasi sosial dan proses sensoris, yaitu proses penerimaan rangsangan indrawi. Ciri-ciri yang jelas adalah reaksi abnormal, bisa kurang sensitif atau hipersensitif atau terlalu sensitif terhadap suara, aroma, tekstur, gerakan, suhu, dan sensasi indera lainnya. Sulit berpartisipasi dalam kegiatan dengan baik, tetapi bukan karena tertarik, minat berkomunikasi dan interaksi tetap normal, tetapi tidak bereaksi secara optimal dalam interaksinya. Ada masalah yang
terkait dengan keteraturan tidur, selera makan, dan aktivitas rutin lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.